Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah Anda berpikir bagaimana kehidupan kita bergantung pada alam? Dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga energi yang kita gunakan setiap hari. Semuanya berasal dari sumber daya alam. Namun, dengan populasi yang terus bertambah dan kebutuhan yang semakin besar, bagaimana kita memastikan bahwa sumber daya ini akan tetap tersedia untuk saat ini dan juga untuk generasi mendatang? Disinilah peran ekonomi sumber daya alam menjadi sangat penting. Ilmu ini tidak hanya membahas bagaimana kita menggunakan sumber daya, tetapi juga bagaimana kita mengelolanya secara bijaksana agar tetap berkelanjutan. Dengan pemahaman yang tepat, kita dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Bersama kita akan mengeksplorasi bagaimana ekonomi berperan dalam pengelolaan sumber daya, tantangan yang dihadapi dunia saat ini, serta solusi yang dapat kita terapkan untuk masa depan yang lebih baik. Yuk, mari kita mulai pembahasan kita. Halo adik-adik mahasiswa sekalian, dimanapun kalian berada. Saya Jari Abu Bakar, dan dalam beberapa video ke depan, kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana ekonomi berperan dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, pada sesi pendahuluan ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi sumber daya alam. Kemudian yang kedua, kita akan membahas pentingnya studi ekonomi sumber daya alam. Dan yang ketiga, kita juga akan membahas tentang tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, mari kita mulai dengan memahami ruang lingkup ekonomi sumber daya alam sebagai pendahuluan bagaimana kita memahami tentang ekonomi sumber daya alam. Nah, dalam ruang lingkup ini kita akan memahami bagaimana sumber daya alam itu bekerja dan juga bagaimana tantangan dalam pengelolaannya. Oke, berikut adalah ruang lingkup dari ekonomi sumber daya alam. Nah, ekonomi sumber daya alam adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana sumber daya alam tersebut digunakan, kemudian juga bagaimana sumber daya alam itu dikelola, dan dengan tidak melupakan bagaimana sumber daya alam itu juga harus kita lestarikan. Sumber daya alam itu mencakup berbagai elemen seperti tanah, air, udara, energi, mineral, hutan, dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Dalam ekonomi sumber daya alam, kita mempelajari konsep-konsep penting seperti adanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, keberlanjutan, serta dampak ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam itu sendiri. Nah, mengapa kita perlu memahami tentang efisiensi dan mengapa kita juga harus memakai konsep keberlanjutan? Adik-adik, para mahasiswa tentu di awal sudah belajar tentang ilmu ekonomi mikro. Salah satu poin dalam ilmu ekonomi mikro bagaimana kita mempelajari tentang konsep produksi dan juga keberlanjutan dan ditambah dengan konsep keseimbangan. Nah, konsep dalam ilmu ekonomi mikro tersebut akan kita terapkan di dalam pengelolaan sumber daya alam atau kita kenal dengan istilah ekonomi sumber daya alam. Mengapa? Nah, di dalam salah satu materi ekonomi dalam salah satu materi ekonomi mikro itu kita membahas tentang apa itu fungsi produksi dan bagaimana kita mengeksplorasi atau membuat sebuah produksi. Biasanya, kegiatan produksi itu akan dilakukan pada titik optimum atau kita kenal dengan optimalisasi sebuah produksi, bukan menggunakan konsep maksimum atau maksimalisasi dari produksi terhadap sesuatu input. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena ketika kita akan melakukan pengelolaan sumber daya alam, agar sumber daya alam itu terus berlanjut dan berkesinambungan, serta akan terus mencapai pada titik keseimbangan di dalam kegiatan produksinya, maka alangkah bijaksananya dan merupakan sebuah pilihan yang tepat kalau kita melakukan kegiatan produksi itu
dalam konsep yang optimal atau konsep yang optimum. Apa makna dari konsep optimum atau konsep optimalisasi dari pengelolaan sumber daya alam atau optimalisasi dari sebuah produksi? Nah, optimalisasi dari sebuah produksi bisa kita katakan adalah ketika kita melakukan kegiatan produksi, kita menerapkan fungsi efisiensi dan efektivitas. Nah, fungsi efisiensi dan efektivitas itu adalah ketika kita ingin memproduksi sesuatu barang atau kita ingin mengeksplorasi sumber daya alam, maka yang kita lakukan adalah mengambil sumber daya alam itu sesuai dengan kebutuhan, bukan mengambil seberapa banyak yang ada, kemudian lantas kita produksi tanpa mempertimbangkan apakah yang sudah kita produksi itu cukup efisien, sudah memenuhi kebutuhan, atau bahkan melebihi dari kebutuhan. Nah, sebuah eksplorasi atau pemanfaatan sumber daya alam atau melakukan kegiatan produksi, kita biasanya melakukan kegiatan produksi sebatas apa yang dibutuhkan. Ketika dia sudah mencapai titik keseimbangan atau sudah memenuhi kebutuhan, maka untuk saat itu penggunaan produksi atau kegiatan produksi itu dicukupkan dan kemudian akan diproduksi kembali ketika memang kebutuhan akan permintaan barang atau sumber daya alam tersebut dibutuhkan kembali. Sehingga ada batasan-batasan atau jumlah-jumlah tertentu dalam mengeksplorasi sumber daya alam yang harus kita patuhi dan harus selalu kita monitor dan harus selalu kita berikan targetnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan efisiensi. Sehingga kita bisa mengeksplorasi atau memanfaatkan sumber daya alam itu atau memproduksi barang dan jasa dalam kapasitas sesuai kebutuhan, bukan dalam kapasitas melakukan produksi yang maksimal sehingga pada akhirnya akan terbuang sia-sia karena produksi tersebut melebihi apa yang dibutuhkan. Nah, kenapa kita tidak boleh memproduksi melebihi dari apa yang kita butuhkan? Nanti dalam video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana ketika kita melakukan overproduksi itu akan sangat mempengaruhi perekonomian dan juga akan sangat mempengaruhi stok atas barang dan jasa dan terpenting lagi akan mempengaruhi stok dari sumber daya alam itu sendiri. Nah, lebih lanjut kita akan membahas dalam ekonomi sumber daya alam, kita mempelajari konsep-konsep penting seperti efisiensi yang sudah kita sebutkan di awal dalam penggunaan sumber daya, sehingga kita bisa memakai konsep keberlanjutan, serta kita bisa meminimisasi dampak ekonomi dari eksploitasi sumber daya tersebut. Nah, ilmu ekonomi sumber daya alam ini sangat berperan dalam menilai bagaimana kebijakan pemerintah, kemudian juga ada inovasi teknologi, serta keputusan ekonomi individu dan perusahaan yang akan mempengaruhi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan. Nah, adik-adik mahasiswa, kita akan melihat beberapa contoh. Salah satunya adalah jika suatu negara memiliki cadangan minyak yang besar, maka bagaimana cara atau kebijakan yang terbaik dari negara tersebut untuk bisa menggunakan sumber daya tersebut sehingga bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian, juga sekaligus memberikan manfaat dalam menjaga lingkungan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk pemanfaatan ekonomi sekaligus menjaga lingkungan? Nah, pertanyaan semacam ini akan menjadi fokus utama dalam ekonomi sumber daya alam. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada mengapa studi ini penting. Nah, mengapa studi ini menjadi penting? Kita harus memahami bagaimana ekonomi sumber daya alam itu bekerja. Ada beberapa alasan yang perlu kita perhatikan dan juga perlu kita pertimbangkan. Alasan yang pertama adalah sumber daya alam itu sifatnya terbatas, sementara kebutuhan manusia terus meningkat. Ingat, ini adalah alasan penting yang harus menjadi patokan pertama kita ketika kita membahas tentang ekonomi sumber daya alam.
kalau saya boleh mereview sedikit, ketika kita belajar tentang ilmu ekonomi, definisi dari ilmu ekonomi itu adalah ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang semua tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana kebutuhan manusia sangat tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan manusia yang terbatas. Nah, kalau definisi ilmu ekonomi itu kita aplikasikan ke dalam ekonomi sumber daya alam, maka itulah yang menjadi alasan pertama mengapa studi ini menjadi penting, ya. Oke, kita kembali kepada alasan yang tadi. Nah, alasan pertama mengapa studi ini penting adalah karena sumber daya alam itu terbatas, sementara kebutuhan manusia terus meningkat. Nah, karena ada alasan kebutuhan manusia yang terus meningkat, maka sehubungan dengan kebutuhan manusia ini, kita juga tidak boleh untuk sembarangan dalam mengelola sumber daya alam. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya alam seperti air bersih, hutan, dan bahan bakar fosil dapat habis atau bahkan mungkin menimbulkan degradasi lingkungan yang parah. Nah, kalau itu habis atau degradasi lingkungan mengalami kerusakan yang sangat parah, bisakah kamu bayangkan apa yang akan terjadi dengan kondisi lingkungan hidup di masa yang akan datang? Ingat, apa yang kita nikmati sekarang, lingkungan, alam, air bersih, apapun itu bukan merupakan milik kita, tetapi merupakan titipan dari generasi yang akan datang atau merupakan titipan dari anak cucu kita. Nah, oleh sebab itu kita gak ada masalah ya adik-adik kalau kita ingin mengeksplorasi sumber daya alam, karena memang Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam itu untuk dipergunakan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi alangkah lebih bijaksananya kalau kita memanfaatkan sumber daya alam itu tidak dengan serakah atau tidak dengan keinginan kita yang tidak pernah terbatas, sehingga hal itu bisa menimbulkan kerusakan dan juga degradasi lingkungan yang parah. Itu alasan yang pertama. Nah, selanjutnya adik-adik mahasiswa kita akan melihat kepada alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah keputusan ekonomi menentukan apakah sumber daya akan dikelola secara berkelanjutan atau akan dieksploitasi secara berlebihan. Nah, menurut saya ini sebuah pertanyaan penting dan juga merupakan alasan yang penting. Mengapa? Satu hal yang perlu kita pahami dan kita simak dengan baik adalah ketika kita ingin menentukan apakah sumber daya itu akan kita kelola untuk keberlanjutan atau dieksploitasi secara berlebihan, maka tentu yang berperan di sana adalah kebijakan pemerintah dan kebijakan si pemangku keputusan ketika akan menentukan apa yang akan dilakukan terhadap sumber daya alam tersebut. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa tanpa kebijakan yang baik, maka eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan kelangkaan. Kalau sudah terjadi kelangkaan, maka otomatis harga juga akan menjadi tidak stabil. Nah, kalau kalau harga itu menjadi tidak stabil, maka sudah pasti akan muncul konflik ekonomi. Nah, seperti isu-isu sekarang ya, adik-adik mahasiswa bisa lihat bahwa Indonesia mengalami isu tentang eksplorasi alam seperti eksplorasi tambang di Kalimantan yang perlu kita khawatirkan kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang bijaksana atau pemerintah tidak segera menerapkan undang-undang atau peraturan yang jelas terhadap eksplorasi tambang, maka yang kita khawatirkan itu akan memunculkan degradasi lingkungan yang sangat parah yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Dan yang paling parah dan perlu sangat-sangat kita khawatirkan dan menjadi concern kita semua adalah akan munculnya bencana alam. Seperti yang terjadi sekarang ya, pada musim penghujan sekarang, kita melihat bagaimana
parahnya banjir yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang juga disebabkan karena kerusakan lingkungan akibat adanya penebangan pohon atau perambahan hutan yang tidak terkendali dan dikelola tanpa izin. Nah, itu menjadi PR yang besar bagi pemerintah dan juga PR besar bagi kita bersama sebagai pelaku ekonomi, ya, sebagai orang yang memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan itu menjadi tantangan utama bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga menjadi tantangan utama dunia saat ini. Adik-adik mahasiswa, kita tahu bahwa kita menghadapi tantangan global seperti adanya perubahan iklim, deforestasi, serta pencemaran lingkungan, dan juga eksploitasi berlebihan yang berdampak pada kehidupan generasi mendatang. Nah, eksploitasi berlebihan itu sudah saya bahas sebelumnya ya, bagaimana ketika kita ingin melakukan eksploitasi alam, sehingga jangan sampai sumber daya itu menjadi langka. Kelangkaan menyebabkan harga yang tidak stabil, dan harga yang tidak stabil menyebabkan konflik ekonomi. Nah, ketika kita menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi berlebihan yang berdampak pada kehidupan dan generasi mendatang, maka di sini kita perlu ilmu ekonomi sumber daya alam, karena kita akan bisa melakukan sebuah mekanisme efisiensi dengan melakukan manajemen yang tepat dalam mengeksplorasi sumber daya alam, ya. Oke. Nah, sebagai contoh, jika sebuah negara mengandalkan pertambangan batu bara sebagai sumber pendapatan utama, pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka bertransisi ke energi yang lebih ramah lingkungan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan ekonomi. Oke, kita lanjut kepada topik selanjutnya. Nah, ini adalah tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam. Di antaranya adalah yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Beberapa sumber daya seperti minyak bumi dan gas alam itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Atau dulu waktu kalian SMA, kalian mengenal istilah unrenewable resources. Nah, itu adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Nah, mengapa dia disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Karena unrenewable resources itu adalah jenis sumber daya alam yang untuk mekanisme kebaruannya atau mekanisme sehingga dia bisa menjadi sumber daya alam kembali itu membutuhkan waktu yang sangat panjang atau membutuhkan waktu ribuan tahun dan bahkan jutaan tahun. Nah, makanya dia disebut sebagai sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui atau unrenewable resources. Bukan karena sumber daya alam itu tidak tersedia di alam. Sumber daya alam itu tersedia, ada dan bisa kita ambil di alam. Tetapi ketika kita ingin memanfaatkan sumber daya alam itu, kita tidak bisa mendapatkannya secara serta-merta. Karena alam membutuhkan proses yang sangat panjang, membutuhkan waktu yang sangat lama, sampai pada akhirnya sumber daya alam itu siap untuk kita eksploitasi atau siap untuk kita gunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia atau sebagai sumber daya yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Nah, oleh sebab itu kita ketika memanfaatkan ekonomi sumber daya yang tidak bisa diperbaharui, maka kita juga harus bisa menemukan alternatif yang berkelanjutan sehingga
pada akhirnya kita tidak melakukan eksploitasi yang maksimal terhadap sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui tersebut. Kenapa? Karena kembali kepada konsep awal bahwa unrenewable resources itu pada akhirnya kalau kita eksploitasi dengan maksimal, maka pada akhirnya akan memunculkan kelangkaan atas sumber daya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus menemukan sumber daya alternatif yang berkelanjutan. Dunia akan mengalami krisis energi di masa depan kalau kita tidak bisa memanajemen atau melakukan efisiensi terhadap eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Nah, itu yang paling penting yang kita bahas di dalam mata kuliah ekonomi sumber daya alam. Oke, selanjutnya tantangan yang kedua adalah eksternalitas negatif. Nah, eksternalitas itu sendiri merupakan dampak yang diterima bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh lingkungan. Nah, biasanya eksternalitas negatif itu akan membuat manusia atau alam menjadi tidak baik-baik saja, dan untuk manusia sendiri akan mendapatkan dampak negatif seperti bisa saja memberikan dampak kesehatan kepada manusia. Artinya, ketika eksternalitas negatif itu muncul, maka kualitas hidup manusia akan berkurang. Ya, life of quality manusia atau indeks life of indeks kualitas hidup manusia itu akan semakin menurun. Manusia atau orang bisa saja mengalami sakit seperti sesak nafas, ya, infeksi saluran pernafasan, atau kondisi iritasi pada mata, pendengaran, dan efek negatif lainnya pada kesehatan. Apa yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas hidup manusia atau indeks kualitas hidup manusia yang kita sebut sebagai eksternalitas negatif? Nah, biasanya itu disebabkan oleh polusi, degradasi tanah, deforestasi, dan pencemaran air yang seringkali memberikan dampak sampingan dari eksploitasi sumber daya. Misalnya nih, ada industri minyak dan gas yang mampu mencemari lingkungan jika kita tidak mengelolanya dengan baik, ya. Dan bukan hanya itu, bisa saja seperti industri-industri lain yang mungkin limbah dari kegiatan industri itu tidak dilakukan pengolahan ulang sehingga bisa meminimalisasi kerusakan lingkungan seperti air dan degradasi tanah. Tetapi justru pemilik industri, limbah-limbah industri itu langsung dibuang ke alam, apakah melalui aliran sungai, apakah dengan membuangnya ke tanah, ke lautan, dan lokasi lainnya. Karena dalam analisis mengenai dampak lingkungan, sebuah industri ketika dia memproduksi sesuatu barang, maka industri tersebut menghasilkan limbah. Sebelum limbah itu dibuang ke alam, maka pemilik industri memiliki kewajiban untuk melakukan penetralisasian penetralisasian terhadap limbah tersebut sehingga bisa mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, terhadap manusia, dan juga terhadap alam. Karena dampak negatif bukan hanya terjadi kepada manusia tetapi juga terhadap ekosistem, karena ada tumbuhan di sana dan juga ada hewan-hewan lain yang mungkin berada di sekitar lingkungan tersebut dan hidup di dalam lingkungan tersebut atau di dalam ekosistem tersebut. Nah, selanjutnya alasan penting atau tantangan pengelolaan sumber daya alam yang ketiga adalah adanya perubahan iklim dan ekonomi. Nah, ketidakpastian ekonomi dan perubahan iklim itu menjadi faktor ekonomi global di mana perubahan iklim
dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya. Contohnya, misalnya terjadinya kekeringan yang berkepanjangan, kemudian atau musim hujan atau intensitas hujan yang berkepanjangan. Nah, kekeringan yang berkepanjangan misalnya dapat mengurangi hasil pertanian dan juga mempengaruhi ketahanan pangan. Sedangkan curah hujan yang berkepanjangan itu dapat menimbulkan kerusakan seperti munculnya banjir bandang yang juga akan mengurangi hasil pertanian karena lahan pertanian karena lahan pertanian juga pada akhirnya akan tergerus oleh banjir. Kemudian yang keempat adalah kebijakan dan regulasi. Nah, dalam kebijakan dan regulasi ini, pemerintah memiliki peranan penting dalam mengatur eksploitasi sumber daya. Tetapi, kebijakan yang tidak tepat dapat menyebabkan eksploitasi yang berlebihan atau merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat. Nah, kalau para mahasiswa, adik-adik mahasiswa sekarang bisa melihat kondisi yang terupdate, itu adalah kondisi proyek Pantai Indah Kapuk 2 atau yang biasa kita kenal dengan istilah PIK 2. Bagaimana di sana ada segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian memagari laut, ya, sehingga itu memberikan efek negatif atau memberikan dampak negatif bagi masyarakat nelayan yang ada di sekitar wilayah pemagaran laut tersebut. Nah, di sini kita sangat membutuhkan ketegasan dari pemerintah, keadilan dari pemerintah, dan ketidakberpihakan dari pemerintah dalam menangani masalah tersebut, karena kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 itu disebutkan bahwa bumi dan semua yang terkandung di dalamnya itu merupakan milik negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu lebih kurang ya salah satu poin dalam undang-undang tersebut. Sehingga sangat disayangkan kalau seandainya pemerintah tidak menerapkan kebijakan yang tegas, tidak menerapkan sanksi-sanksi yang tegas kepada para pelaku ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Kenapa? Karena mereka mengeksplorasi alam, bukan hanya mereka tidak mempertimbangkan kelestarian alam, tetapi juga mereka merugikan masyarakat lainnya, terutama masyarakat-masyarakat yang memang maksud saya terutama masyarakat yang mungkin mata pencahariannya itu memang sangat bergantung kepada alam seperti para nelayan. Nah, selain contoh tadi, kita juga bisa melihat contoh dalam pengelolaan hutan. Ketika kita melakukan pengelolaan hutan, apakah lebih baik membiarkan pasar bebas menentukan harga kayu yang diambil dari hutan, ataukah pemerintah perlu melakukan campur tangan dengan menerapkan regulasi yang ketat sehingga akan bisa menjamin kelestarian hutan tersebut. Kebijakan seperti sistem kuota atau pajak karbon itu akan sangat membantu mengurangi dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam. Oke, adik-adik mahasiswa, nah kita bisa melihat beberapa contoh kasus ya, contoh kasus dari pengelolaan sumber daya alam. Misalnya contoh satu, bagaimana penurunan hutan tropis itu akan mengakibatkan atau berpengaruh negatif terhadap industri kelapa sawit. Atau mungkin contoh dua, dampak eksploitasi tambang terhadap komunitas lokal. Nah, ini adalah studi-studi kasus yang mungkin bisa adik-adik lihat atau bisa adik-adik temukan ketika kita melakukan penelusuran pada
Google ya, atau pada web-web resmi yang concern terhadap pelestarian sumber daya alam. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat setelah nanti adik-adik bisa melihat atau menelusuri tentang studi kasus ini ya, studi kasus dari penurunan hutan tropis ya yang membawa pengaruh kepada industri kelapa sawit, kemudian juga bagaimana eksploitasi tambang bisa mempengaruhi komunitas lokal. Maka di sini kita sepakat ya bahwa pemerintah seharusnya bisa melakukan kebijakan yang baik, kebijakan yang tidak berpihak, dan kebijakan yang sangat multifungsional sehingga eksploitasi atas sumber daya alam itu benar-benar bisa bermanfaat. Dan yang terpenting dari kebijakan dan undang-undang tersebut adalah memberikan sanksi yang tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atau melakukan eksplorasi serta eksploitasi alam secara ugal-ugalan. Baik adik-adik yang berbahagia, saya sangat berharap video ini bisa sedikit membantu membuka cara berpikir atau membantu adik-adik memahami tentang apa itu ekonomi sumber daya alam. Nah, ringkasannya untuk materi minggu ini kita bisa meringkas bahwa ekonomi sumber daya alam itu merupakan sesuatu hal yang penting atau merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting yang untuk kita pahami agar kita bisa tetap memanfaatkan sumber daya alam tanpa harus merusak alam, tanpa harus membuat alam itu menjadi hancur-hancuran sehingga tidak bisa kita lakukan pemanfaatan secara efisiensi dan berkelanjutan. Nah, karena ekonomi sumber daya alam itu penting, maka sangat diharapkan melalui pembelajaran ekonomi sumber daya alam, kita semua memahami tentang pentingnya konsep efisiensi dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan juga mampu meminimalisasi kerusakan alam akibat terhadap pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Oke, adik-adik, itulah gambaran awal tentang ekonomi sumber daya alam sebagai materi pendahuluan dari materi-materi yang akan datang yang akan saya sampaikan, dan nanti juga akan saya buatkan videonya ya. Jadi saya harap kalian tetap berada pada channel ini untuk melihat kelanjutan dari materi ekonomi sumber daya alam. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana konsep dasar dari ekonomi sumber daya alam itu sendiri dan bisa menjadi bahan refleksi sehingga kita bisa memikirkan bagaimana sumber daya alam di sekitar kita itu bisa kita gunakan dan apakah sudah dikelola secara bijak. Baik adik-adik, kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi dosen kalian atau mungkin bisa didiskusikan di forum kelas atau kalian bisa meninggalkan komentar pada channel YouTube ini. Baik, terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua dan terima kasih juga telah menonton video ini dengan harapan video ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk mahasiswa saya, tetapi juga untuk kalian semua adik-adik mahasiswa yang berada dimanapun kalian berada. Baik, sebelum kita tutup, seperti biasa, saya selalu akan menyematkan satu kalimat motivasi untuk kalian semua. Kalimat motivasi hari ini adalah belajarlah dengan ikhlas, karena ilmu yang kamu dapatkan akan menjadi senjatamu di masa depan.
Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.